Lunox. Sebenarnya Pung ya, kalau misalnya mau single target dengan ada Popfuse atau Ruby kayak gini nih, itu juga masih oke sih. Pergerakannya dia bisa di belakang, clear minion cepat. Lunox oke juga kalau misalnya menurut mereka. Tapi Kaja juga. Kaja? Terus tapi Kaja damage. Tapi di roamer. Lama jadinya. Tapi oke sih buat level 4 memang agak ketunda ya. Sampai di menit yang ketiga baru dapat level 4. Ultimate-nya aktif tapi masih cukup oke. Tapi itu tipis-tipis sebenarnya kalau kita lihat komposisi dari tim Malvinas ini, mereka lebih ke arah late game-nya karena mereka punya Aldous satu. Yang kedua juga untuk di early-nya ini bakal bergantung banget dengan Pakito ataupun Lunox. Tapi ini masih harus nunggu juga untuk level 4. Jadi damage-nya akan tertinggal kalau kita sandingkan dengan pemilihan dari Red Canids. Mereka jauh lebih merata untuk hero-hero. Apalagi mereka punya link-linknya di sini. Menurutku gak bakal terganggu sama sekali linknya. Gak bakal ada yang ngeharas dari sisi link dan dia bakal bebas banget. Alright, langsung kita menuju ke arah Land of Dawn. Penentuan untuk menuju ke arah match yang akan ditunggu oleh seorang Bedel yang sudah bertengger. Mencoba untuk menentukan siapa yang akan berada di arah upper bracket, tiebreaker kali ini. Bude Monster bersama dengan Ranger Mas dan juga Opung Wawa. Yap, akan menjadi saksi pula bersama dengan kalian. Karena keduanya tentu ini menjadi sebuah match yang sangat penting. Dari Red Canids berjalan langsung ke area atas. Begitu pula dengan Malvinas Gaming, mereka berfokus untuk mengamankan dari Little Wanderer-nya. Sementara itu Red Canids kayak mereka mau mengejutkan nih, surprise attack kah? Tapi ternyata tidak, mereka hanya mencuri jungle milik tim Malvinas Gaming. Bahkan lihat kali ini para pemain dari tim Malvinas Gaming, mereka coba untuk mengganggu, tapi ternyata Jumpstyle bakal memilih untuk mendapatkan jungle yang terlebih dahulu. Tidak mau diganggu Samsak. Dan di arah top lane pun ada seorang Queen yang kali agak sedikit terganggu jungle-nya. Dan di arah bottom lane Upata Z tidak akan dilepaskan seperti di game-game sebelumnya, Pengwawa. Yes. Ini kalau mau ngeliat kayak gini early-nya ya, harusnya apa sih objektif yang harus didapatkan oleh keduanya? Dari Red Canids sudah pasti sih mereka harus bisa ngeganggu ya terus-terusan agar si Aldous gak dapetin gold yang cukup banyak. Tapi first blood itu terjadi ternyata di mid lane. Kalau dari Malvinas Gaming ya udah cari stack aja yang banyak buat Aldous buat main di mid game late game. Aldous akan menjadi fokus, tapi Tempest of Blade keluar ke area top lane-nya. Difokuskan pula oleh tim Red Canids, mereka membalas itu. Dan gak hanya Aldous juga menjadi korban rotasi yang sangat cepat dari tim Red Canids ke area top lane. Fokusnya sangat tepat gak sih Om? Banget. Dan ini cukup mengejutkan karena Jumpstyle dengan linknya bermain dengan sangat agresif. Dan bahkan dia menuju ke area yang sangat tepat sekali untuk menghalau pergerakan dari Aldous. Dan itu sudah terbukti tadi Aldous-nya harus tumbang satu kali. Mostly, link itu akan sedikit tertinggal dari segi turtle kalau misalnya dia ngambil buff purple untuk pertama kalinya. Tapi karena dia ngambil buff turtle untuk yang kedua, ini akan menjadi satu buah buff turtle yang bisa diamankan oleh Link karena purple-nya masih dipegang selama dia coba untuk dapetin turtle kali ini. Ya, enak banget sih. Udah turtle buff, ditambah pressure dari top lane-nya juga enak banget. Sekarang Malvinas Gaming mereka melakukan mungkin plan B-nya. Queen-nya dicoba untuk jungler terlebih dahulu, tapi Steffi flicker digunakan untuk kabur ke belakang, tapi Akashi dengan bahagianya diundang-undang dan itulah dia keunggulan dari Akashinya. Dia bisa mengejar siapapun, mau flicker, mau ngedas. Ini malah enak banget kan? Ya, ada Demonic Force yang bisa dimainkan tadi oleh Akashi ya tadi untuk mengejar siapapun. Dan ini Akashi memang dia sebagai explainer juga sangat sering untuk membantu teman-teman yang lain. Bahkan di bottom lane-nya ini juga dibantu Upatizi kali ini memenangkan laning ketika berduel berhadapan dengan Clean. Ini terjadi 2 kali loh berarti kalau dia bisa menang. Dan ini ada fun fact dari snack video di mana Red Canids jadi tim dengan rata-rata durasi game terlama yaitu 22 menit dengan match terlama 29 menit saat melawan tim Bedel, Bude Monster. Tadi baru aja 29 menit dan sekarang mereka harus bermain kembali. Dan sekarang kita ngeliat early-nya udah jadi di tangan Red Canids banget. 4-0 dengan perbedaan net worth itu 2000 sehingga early advantage yang sudah mereka miliki nggak boleh mereka lepaskan. Apalagi kan ada ya Link, snowballing. Pastinya makin enak lagi untuk Red Canids. Dan di arah bottom lane lagi-lagi Upatazi. Dia lagi memenangkan laningnya terhadap seorang Clean. Brody dari Upatazi. Ini benar-benar harus diperhatikan. Tidak boleh dilepas pandangannya terhadap Upatazi. Berkali-kali loh Bude. 2 match dia seperti ini. Men-zoning out Clean yang ada di depan matanya.
Edian, tapi tanpa Soulblade juga dikeluarkan di area tengah. Queen yang seharusnya mencari stack pun terhenti dengan Arm of Venom. Semuanya di pop up untuk menghentikan pergerakan dan farmingan dari Queen. Kemanapun dia berada, ada aja Red Canids. Dan gak berhenti di situ, kayaknya mereka mau ngambil Purple Buff milik tim Malvinas Gaming. Oke, dia bakal coba dipaksa begitu saja. Lihat, bakal coba di reset atau tidak. Retribution ada dari seorang Jumpstyle. Sepertinya dia nggak memaksakan, memilih untuk mundur. Ini agak sedikit disayangkan sih. Dia tadi aturan jangan di reset sama sekali. Dan lihat, retrinya bakal coba diadu. Dan berhasil diamankan oleh seorang Jumpstyle. Tadi sayang banget loh Bude menurut aku. Dia tuh harusnya tinggal tahan dikit lagi. Dia retri sebelum Aldosnya datang. Tapi dia sempat mundur dan untungnya Aldosnya terlalu terburu-buru untuk menggunakan retributionnya. Ya, ragu-ragu ya. Tapi Turtle Camp by Samsung Galaxy A52s 5G sudah hadir. Dan tim Red Canids setelah membersihkan satu turret di area bottom lane, besar kemungkinan mereka bisa mengamankan Turtle tanpa adanya kontes pula. Karena Malvinas Gaming sekarang berfokus pada hal yang lain di area top lane. Dan Steffi sudah sadar akan adanya pergerakan di area Turtle Pit. Mulai maju, perlahan tapi pasti. Dan sekarang retri dari Jumpstyle kayaknya nggak bakal ada yang bisa nge-kontes juga sih. Karena Queen sibuk buat farming Ria. Dia agak sedikit tertinggal. Oke, tapi ternyata ada fight di sana. Turtle masih diamankan. Langsung coba dipasang menuju ke arah belakang lagi dengan Tempo Soulblade telah dikeluarkan menuju dapetin 1 poin tambah. Jumpstyle masih bisa bertahan hidup di sana. 1 buah poin diamankan dari Harley. Udah tidak bisa bertahan lagi. Tidak punya apa-apa. Tidak ada order brilliance juga Bude Monster untuk seorang Harley. 9-0. Agak sedikit membantai sih Red Canids. Menit ke-5 poin kill terus-menerus mereka dapatkan. Dan bahkan ini bisa menjadi poin ke-10 untuk tim Red Canids. Tanpa adanya balasan dari Malvinas Gaming, mereka benar-benar ngamuk. Red Canids di area top lane dibersihkan, bottom lane tengah, semua turret habis. Dan dari segi itemnya Om? Ya, dari itemnya sendiri kita sudah tahu BOD diamankan dan Upat easy. First item adalah Dreadnought Armor karena dia benar-benar di ganking terus-terusan. Dan teman-teman semuanya, kita punya kode promo untuk kalian semuanya. Khusus untuk pengguna baru, langsung saja ambil kode promonya M3X Grab. Diskon sampai dengan 70%. Oke, tapi kita lihat di sini belum tahu keberadaannya dan bahkan dari goldnya berapa udah cukup jauh ya. Tertinggal goldnya untuk dari tim Malvinas Gaming di menit yang ke-6. Udah mulai fokus di bottom lane. Lihat Upatezi, dia bersama dengan seorang Luna. Dia berani banget untuk melakukan zoning out karena dia berada di posisi yang sangat unggul. Yes, keunggulan yang sangat luar biasa. Jangan sampai dilepas karena kalau kelepas pecah sudah dan Malvinas Gaming bisa ngedapetin banyak gold dari apa yang mereka lakukan. Dan sekarang posisi defense dari Malvinas Gaming sangat menentukan posisi mereka karena Red Canids mereka ngegas terus. Lexi sudah digunakan oleh Frost, sedangkan di area depan Luna sebagai frontliner Arm of Venom dikeluarkan, tapi Sing nggak ada follow up damage-nya untuk menghentikan Sing. Itu aja udah bikin Sing sekarat. Gila, mengerikan sekali Red Canids. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mengganas sekali nih Red Canids mengaung di M3. Ajang World Championship kali ini membuat Red Canids ternyata menunjukkan keahlian yang sesungguhnya di detik-detik akhir dari nyawa upper bracket-nya, Opung. Ya, ini Jumpstyle benar-benar berubah. Jadi dia dengan linknya lebih PW banget untuk bisa melakukan inisiasi. Wow, Tempo Soulblade juga sudah dikeluarkan di area top lane. Frost dapetin point kill. Dan kesulitan semua member dari Malvinas Gaming gak akan bisa mendefense tier kedua di area top lane. Stave-nya jadi korban, Flicker udah digunakan. Dan sekarang Malvinas Gaming udah bingung banget sih. Belum pecah telur, net worth-nya udah beda sampai hampir 10.000. Apa yang bisa mereka lakukan, Om? Ya ini tim yang sama kan, Red Canids kan? Sama ya? Beda banget, karena tadi kalau kita lihat fun fact dari stack video tadi, itu mereka adalah tim yang terlama untuk bisa menang. Karena kenapa terlama? Karena mereka sulit untuk bisa kontrol di early gamenya. Tapi kali ini dengan early-nya yang masuk, dengan juga playstyle, mereka bisa bermain agresif banget. Jump style-nya yang selalu bisa mendapatkan. Bahkan junglernya di sini ditutup sih. Queen hampir tidak bisa berbuat apa-apa dan sangat tertekan sekali. Iya. Ini kayak kita ngelihat dari Red Canids yang berbeda. Hero-hero mereka pun berbeda juga sih Om. Betul. Kayak kita lihat akhirnya Link keluar. Dan makanya mungkin hari ini di-ban semua ya Link. Karena bisa ngaruh banget untuk early-nya. Iya. Kayak rotasinya bisa agresif, pol-polan, mau kemanapun pun bisa. Sekarang Malvinas Gaming yang mereka seharusnya menanti untuk arah late game. Kayak nggak dikasih kesempatan sampai ke arah late game nih kalau kita ngeliat kayak gini. Ya karena mereka butuh untuk nge-babysit sekarang. Queen butuh stack.
Dan ini dia lagi kurang banget untuk bisa dapetin stack. Dan kalau dia sampai butuh di babysit untuk dapetin stacknya, berarti akan mengurangi juga efektivitas dari rekannya yang lain. Satu hero yang harus terbuang secara cuma-cuma juga. Dan Queen ini benar-benar gak bisa sendirian juga, karena hampir dipastikan gak bakal ada escape yang cukup dari Queen, kecuali Chest Fade. Itu dikejar lagi dengan tembak umpit ke arah belakang. Queen mau kabur kemana? Tapi dari teman-teman Red Canids pun gak mau ngelepasin. Dia menarik force di pop up. Dan hampir saja Adrian tumbang. Tidak. Ada heal dari Steph menyelamatkan semua pemain dari Malvinas Gaming. Gila, itu tiba-tiba dipaksa untuk team fight karena apa? Karena mereka harus memukul mundur. Semua objektif mereka akan amankan. Dan mereka akan mengamankan laning phase-nya untuk mendapatkan satu buah Lord nanti di menit yang ke-10. Dan bahkan ingat, Malvinas belum mendapatkan poin kill sama sekali. Akashi di depan sana mencoba untuk masuk ke arah seorang Queen. Queen tertinggal seorang diri, tak ada menemani, mencoba dijemput Temper sama tadi keluarga, tapi lihat Queen harus hilang kali ini. Saban dan Tiki diamankan di arah depan. Steppy masih ada flicker. Akashi, what are you doing? To dive terlalu dalam untuk Akashi. Walaupun begitu, dia masih bisa mendapatkan 1 poin tambahan. Wow, permainan saat berani dari Akashi. Lihat damage yang dia hasilkan, membuat Malvinas Gaming kabur ke arah belakang. Dan itu pun masih bisa ditukar dengan banyak hal. Dan bahkan gak cuma point kill, sepertinya base dari Malvinas Gaming akan dihancurkan karena Red Canids ingin masuk ke dalam match selanjutnya. Match terakhir penutupan. Dan inilah dia, nyaris wipe out, tapi Red Canids gak peduli. Mereka hanya mau kemenangan di match ke-7 ini. Red Canids, mereka mengamuk, mengamankan damage yang banyak dan bahkan poin cuma dikasih 2 saja terhadap Malvinas. Ternyata Malvinas kali ini sudah dipastikan akan berada di lower mereka. Yes, peringkat yang keempat berarti untuk Malvinas. Dan kita akan segera untuk melihat ya setelah ini pastinya peringkat yang kedua dengan peringkat yang ketiga, karena ini Red Canids mereka tampil dengan lebih percaya diri. Mungkin setelah mereka mendapatkan kemenangan yang pertama, mereka bermain dengan lebih lepas lagi dan mereka bisa menjalankan, mengeksekusi strategi mereka. Dan linknya bisa di mana-mana. Dan inilah yang dicari mungkin dari Red Canids selama ini, jati diri mereka di entry. Si Luna sampai ada tatonya namanya dia loh. Hah? Itu tato di tangannya Luna. Bener gak, bisa baca ya? Iya. Saya tidak bisa. Luna, dia kayaknya Luna ini bukan nama sembarangan deh. Gak mungkin soalnya cuma nama in-game tuh sampai ditato gitu. Kalau misalnya dia nggak terlalu deep. Apakah nama dari keluarganya? Iya mungkin, atau mungkin orang nama sesuatu ya. Ataukah? Kebaca banget tadi di sininya nih, di tangan sininya. Wow. Dan tentunya ini baru match yang pertama di tiebreaker untuk kali ini. Para pemain semua mereka dengan posisi yang lagi panas untuk Red Canids. Dia bahkan harus bermain lagi dengan satu game nanti ketemu dengan seorang Bedel. Iya, Bedel ini pasti udah kaget juga sih. Wah, kok begini tim lagi, yang sama kah? Tim Red Canids lagi. Red Canids lagi rematch. Benar. Oh iya juga. Ini rematch nih. Benar juga. Masih panas dan bahkan Red Canids gak dikasih break. Yang 29 menit itu ya. 29 menit, break setengah jam. Langsung menangin cepat, kita cepetin aja yuk. Udah langsung gitu. dimenangin. Udah pengen ketemu lagi. Harusnya di sini break 10 menit lagi. Kayaknya ya. Dan Red Canids dan juga Bedel sama-sama merindu satu sama lain. Kangen-kangenan akan terjadi di match yang ke-8. Match penentuan siapa yang akan masuk ke upper bracket. Ya, peringkat 2, peringkat 3 ini dia nih ya. Batas atas dan bawah nih. Oke, tadi aku karena udah memancing Opung dengan cenayangnya, nanti juga deh ya. Siapa yang menang, tapi kan abis itu udah gak bisa tiebreaker lagi. Oh iya, udah habis. Tadi kan Opung aku... Kalau menitannya sama tiebreaker lagi katanya Ji. Enggak maaf ya teman-teman, itu bukan berita yang benar kok. Bukan masalah menitnya sama. Menangnya gak ada dong. Iya juga ya. Opung silakan. Oke, hanya diberikan 2 poin kepada Malvinas Gaming di sini. Jadi agak sulit tadi untuk Malvinas. Dan bahkan ini 2 poin yang diberikan ya. Karena Red Canids mereka sudah sangat all in sekali. Akashi dengan Povision langsung melompat dive in aja, tembusin inhibitor, bahkan sampai mendapatkan damage dari base sendiri. Dari segi item build-nya juga Clock of Destiny, Ice Queen One bersama dengan Oracle sudah sangat strong sekali untuk Povius. Dari Akashi belum lagi dengan Jump Style. Dia first itemnya ke Demon Hunter Sword mengarah ke War Axe, dan juga ada Endless Battle yang bisa mengarah juga. Nextnya adalah Blade of Despair. Sedangkan Malvinas Gaming, Aldous ini yang kita bilang kunci sebenarnya datang bakal masuk dari Aldous. Tapi Aldous dia lagi ke XP Land, dihajar. Ada linknya di sana, Jumpstyle muncul. Dia lagi coba untuk ngejungle, digangguin terus-terusan di sini sehingga Queen gak sempat untuk menciptakan
stacknya, untuk mendapatkan stacknya, mendapatkan itemnya juga. Dan karena tertahan di sana, itu ngebuat sangat berkembang sekali pemain-pemain dari Red Canids. Dan Akashi adalah MVP-nya 3-1 dan 7. Aksi dive in tadi yang menciptakan 1 poin ini, kill participation-nya di 63% dengan game item yang sudah kita bahas, Clock of Destiny dan juga Ash Queen One. Ini Ash Queen One udah pasti ngebuat semuanya very slow, tapi yang pasti satu lagi, Clock of Destiny dengan juga Oracle yang bisa menambahkan adanya extra shield 30% lagi setelah dia menggunakan Malphite roar-nya dia. Jadi ya hero yang agak sulit untuk bisa dibendung karena cukup banyak juga hero-hero yang bisa ngedash seperti Pakito. Terus juga masih ada Clean. Belum lagi dikombinasikan dengan Ruby. Jadi Ruby-nya di sini untuk menarik semuanya. Povius-nya bisa melompat. Mau coba untuk kabur lagi, masih ada Astaros Eye, masih bisa lagi ada Demonic Force, dan itu berlaku secara terus-menerus dan membuat pemain-pemain dari Malvinas mereka gak bisa berbuat apa-apa lagi dan harus terpressure dari awal. Tapi ini karena Povius-nya memang sudah jadi. Povius gak bakal bisa jadi MVP kalau junglernya ini gak ngebantu dia. Junglernya terus-terusan jalan sih. Luar biasa dari Red Canids, mereka mengganti pola